Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti, mahasiswi dari Universitas Bina Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 8, jurusan Manajemen Konsentrasi Sumber Daya Manusia. Yang saya hormati Bapak Ade Fauji selaku dosen mata kuliah Sumber Daya Manusia dan teman-teman yang menonton video ini. Pada video ini saya akan memaparkan seminar proposal dari bab 1 sampai bab 3 dengan judul Peningkatan Semangat Kerja Karyawan Bagian Produksi pada Pengembangan Karir dan Promosi Jabatan di PT Citra Baru Steel Kawasan Modern Cikande. Bab 1 berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang. Setiap tujuan yang ingin dicapai perusahaan sangat erat kaitannya dengan apa yang dihasilkan oleh manajemen yang ada di perusahaan. Manajemen sumber daya manusia yang baik sangat diperlukan, karena tenaga kerja merupakan salah satu modal penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Semangat kerja merupakan hal penting dalam operasi perusahaan karena sangat berkaitan erat dengan kinerja. Peningkatan kinerja selalu didahului oleh semangat kerja. Apabila keinginan seorang karyawan terpenuhi, akan timbul suatu kepuasan dalam dirinya. Perasaan puas inilah yang merupakan pendorong semangat kerja bagi setiap karyawan. Dengan demikian, hal ini merupakan cara untuk memotivasi karyawan dalam peningkatan semangat kerjanya yang pada akhirnya akan meningkatkan prestasi kerja karyawan itu sendiri. Identifikasi masalah. Kurangnya motivasi karyawan dalam bekerja. Karyawan sering menunda pekerjaan yang sedang dikerjakan. Minimnya pemahaman akan tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Antusias karyawan dalam mendapatkan informasi rendah. Hubungan yang kurang kondusif antara atasan dengan bawahan, belum adanya promosi jabatan untuk karyawan yang memiliki kontribusi lebih. Pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan oleh saya, maka saya membatasi masalah pada variabel semangat kerja, pengembangan karir, dan promosi jabatan untuk menghindari terjadinya pembahasan yang lebih luas. Rumusan masalah. Apakah ada pengaruh pengembangan karir terhadap peningkatan semangat kerja karyawan pada bagian produksi di PT Citra Baru Steel? Apakah ada pengaruh promosi jabatan terhadap peningkatan semangat kerja karyawan pada bagian produksi di PT Citra Baru Steel? Secara simultan, apakah ada pengaruh pengembangan karir dan promosi jabatan terhadap peningkatan semangat kerja karyawan pada bagian produksi di PT Citra Baru Steel? Tujuan penelitian. Untuk mempengaruhi perkembangan karir terhadap semangat kerja karyawan pada bagian produksi di PT Citra Baru Steel. Untuk mengetahui pengaruh promosi jabatan terhadap semangat kerja karyawan pada bagian produksi di PT Citra Baru Steel. Untuk mengetahui pengaruh pengembangan karir dan promosi jabatan secara simultan semangat kerja karyawan pada bagian produksi di PT Citra Baru Steel. Manfaat penelitian. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi atau bahan masukan tambahan bagi perusahaan dalam menyikapi masalah karyawan yang menyangkut pengembangan karir, promosi jabatan, dan semangat kerja. Bagi karyawan, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan yang lebih banyak pada karyawan dalam bekerja di sebuah perusahaan agar hasil kerja dengan kelompok dapat lebih baik. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Selanjutnya, saya akan membahas bab 2 yang berisikan poin semangat kerja, pengembangan karir, dan promosi jabatan. Semangat kerja. Pengertian semangat kerja. Menurut Hasibuan yang dikutip dalam jurnal Thorik Rijalullah
mendefinisikan semangat kerja sebagai keinginan dan kesungguhan seseorang mengerjakan pekerjaannya dengan baik serta disiplin untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal. Maka dapat disimpulkan bahwa semangat kerja adalah sikap individu dalam bekerja yang menunjukkan rasa kegairahan, antusias, tanggung jawab, dan komitmen dalam melaksanakan tugas agar mencapai tujuan organisasi. Semangat kerja ditunjukkan dengan apa yang individu dan kelompok katakan dan lakukan untuk memperlihatkan ketertarikan, pemahaman, dan identifikasi diri terhadap keutuhan dan kesuksesan kelompok kerja. Indikator semangat kerja. Menurut Tohardi, terdapat beberapa indikator untuk mengukur semangat kerja karyawan, yaitu naiknya produktivitas karyawan, tingkat absensi rendah, labor turnover atau tingkat karyawan keluar masuk, berkurangnya kegelisahan. Faktor-faktor semangat kerja. Kebanggaan karyawan, pekerjaannya, dan kepuasannya dalam menjalankan pekerjaan yang baik. Sikap terhadap pimpinan. Hasrat untuk maju, perasaan telah dilakukan secara baik, kemampuan untuk bergaul dengan kawan sekerjanya, kesadaran akan tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Nilai yang mempengaruhi semangat kerja. Kehadiran, kerjasama, kepuasan kerja, kedisiplinan. Pengembangan karir. Pengertian pengembangan karir. Menurut Rifai, dalam Mulia mengatakan bahwa pengembangan karir adalah proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Menurut Malayu Hasibuan, pengembangan karir adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli yang telah dikemukakan, maka saya simpulkan bahwa pengembangan karir merupakan suatu proses dalam peningkatan dan penambahan kemampuan seseorang karyawan yang dilakukan secara formal dan berkelanjutan untuk mencapai sasaran dan tujuan karirnya. Indikator pengembangan karir. Menurut Siagian, terdapat beberapa indikator yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan karir sebagai berikut. Perlakuan yang adil dalam berkarir, kepedulian para atasan, informasi tentang berbagai peluang promosi, adanya minat untuk dipromosikan. Jenis-jenis pengembangan karir. Pengembangan secara informal, yaitu karyawan tersebut berkeinginan keras untuk maju secara meningkatkan kemampuan kerjanya. Pengembangan secara formal, yaitu karyawan ditugaskan perusahaan untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan baik yang dilakukan perusahaan maupun yang dilaksanakan oleh lembaga yang bekerja sama dengan perusahaan. Metode-metode pengembangan karir. Terdapat beberapa metode-metode pengembangan karir menurut Malayu SP Hasibuan. Yang pertama, metode latihan atau training, yaitu metode latihan harus berdasarkan kepada kebutuhan pekerjaan tergantung dari faktor yaitu waktu, biaya, jumlah karyawan, tingkat pendidikan dasar peserta, latar belakang karyawan. 2. Metode pendidikan. Metode pendidikan yaitu untuk meningkatkan keahlian dan kecakapan manajer untuk memimpin karyawannya secara efektif. Tujuan pengembangan karir. Tujuan pengembangan karir yang dikemukakan oleh Malayu Hasibuan yaitu produktivitas kerja, efisiensi, moral, karir, kepemimpinan, dan balas jasa. Promosi jabatan. Pengertian promosi jabatan. Menurut Siagian yang dalam jurnal Abdi Setiawan mendefinisikan bahwa promosi adalah seorang karyawan yang berpindah jabatan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lebih tinggi yang tentunya diikuti dengan tanggung jawab dan penghasilan yang lebih besar pula. Menurut Handoko, karir sebagai suatu urutan promosi atau pemindahan lateral ke jabatan yang lebih menurut tanggung jawab ke lokasi-lokasi yang lebih baik atau menyilang hierarki hubungan kerjasama kehidupan seseorang. Indikator promosi jabatan. Terdapat beberapa indikator promosi jabatan menurut Malayu SP Hasibuan, yaitu status sosial, wewenang,
tanggung jawab, dan penghasilan. Asas-asas promosi jabatan. Ada 3 asas dalam promosi jabatan menurut Malayu SP Hasibuan, yaitu yang pertama, kepercayaan. Karyawan baru akan dipromosikan jika karyawan itu menunjukkan kejujuran, kemampuan, kecakapan dalam memangku jabatannya. Yang kedua, keadilan. Penilaian harus jujur dan objektif, jangan pilih kasih tanpa melihat suku, golongan, dan keturunannya. Yang ketiga, formasi. Menjamin bahwa karyawan yang akan dipromosikan akan mempunyai kemampuan untuk menjabat jabatan yang lebih tinggi. Dasar-dasar promosi jabatan. Pengalaman, kecakapan, dan kombinasi pengalaman dan kecakapan. Tujuan promosi jabatan. Untuk memberikan pengakuan, jabatan, dan imbalan jasa yang semakin besar pada karyawan yang berprestasi. Dapat menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status sosial yang semakin tinggi, dan penghasilan semakin besar. Untuk merangsang agar karyawan lebih bergairah bekerja, berdisiplin tinggi, dan memperbesar produktivitas kerjanya. Untuk menjamin stabilitas kepegawaian dengan direalisasikannya promosi kepada karyawan dengan dasar pada waktu yang tepat serta penilaian yang jujur. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya yang lebih baik. Promosi akan memperbaiki status karyawan dari karyawan sementara menjadi karyawan tetap. Jenis-jenis promosi jabatan. Promosi sementara, promosi tetap, promosi kecil, promosi kering. Kerangka berpikir. X1 yaitu pengembangan karir karyawan. Yang pertama, perlakuan yang adil, kepedulian atasan, informasi peluang promosi dan minat dipromosikan. X2 berisikan promosi jabatan karyawan, yaitu status sosial, wewenang, tanggung jawab, dan penghasilan. Variabel Y, semangat kerja karyawan, yaitu naiknya produktivitas karyawan, tingkat absensi rendah, low turnover, berkurangnya kegelisahan. Terakhir, saya akan memaparkan bab 3 yang berisikan poin 3.1, gambaran umum tempat penelitian, 3.2, tempat dan waktu penelitian, 3.3, metode penelitian, 3.4, populasi dan sampel. Gambaran umum tempat penelitian. PT Citra Baru Steel adalah perusahaan yang bergerak pada bidang produksi bahan setengah jadi dan produk jadi yang berbahan dasar besi dan baja. Berlokasi di Jalan Modern Industri, Kaflingki 7-8, Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten. PT Citra Baru Steel selalu fokus pada kualitas, memulai dari produksi billet dengan kapasitas produksi 100.000 ton per tahun. Pada tahun 2012, PT Citra Baru Steel mengembangkan usaha dengan investasi pada teknologi rolling mills. Dan pada tahun 2014, PT Citra Baru Steel menambah kapasitas produksi sebesar 20% demi memenuhi permintaan pelanggan. Tempat dan waktu penelitian. Peneliti mengambil tempat penelitian pada PT Citra Baru Steel yang berlokasi di Jalan Modern Industri, Kaflingki 7-8, Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten. Waktu penelitian yang dibutuhkan peneliti untuk memperoleh data adalah selama 4 bulan sesuai jadwal dari kampus Universitas Bina Bangsa. Metode penelitian. Penelitian pada dasarnya untuk menunjukkan kebenaran dan pemecahan masalah atas apa yang diteliti. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan suatu metode penelitian yang tepat dan relevan. Metode penelitian. Penelitian pada dasarnya untuk menunjukkan kebenaran dan pemecahan masalah atas apa yang diteliti. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan suatu metode penelitian yang tepat dan relevan. Metode penelitian didefinisikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat 4 kata kunci yang diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.
Populasi dan sampel. Populasi adalah suatu kelompok yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT Citra Baru Steel pada bagian produksi sejumlah 133 karyawan. Sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Sampel dilakukan karena peneliti memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian baik dari segi waktu, tenaga, dana, dan jumlah populasi yang banyak. Maka peneliti harus mengambil sampel yang benar-benar representatif, dapat mewakili. Menentukan besarnya sampel yang diambil dari populasi penelitian menggunakan rumus Slovin. Demikian presentasi ini. Terima kasih.